Kepada teman-teman penyaji, silahkan di-share screen PPT kita. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem input-output dari komputer. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai moderator. Nama saya Gaid Sajahira Lubis. Dilanjutkan dengan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Alfian Yudi Surya. Perkenalkan, nama saya Joinan Julimbong. Perkenalkan, nama saya Margareta Brubarus. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Kita lanjut ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama itu tentang sistem input dan output yang akan dijelaskan oleh Saudari Margareta. Kepada Saudari Margareta, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem input-output. Sistem input-output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Sistem input-output merupakan suatu sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data atau komputer. Berikutnya yaitu perangkat input. Perangkat input merupakan bagian dari perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer serta memungkinkan pengguna berinteraksi dan mengontrolnya. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Peralatan input secara langsung merupakan input device yang dimasukkan secara langsung yang akan diproses tanpa memerlukan media lain, seperti keyboard, mouse, scanner, dan lainnya. Sedangkan peralatan input tidak langsung, seperti flash disk, hard disk, dan lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Margareta yang telah mempersilahkan saya untuk bicara. Materi selanjutnya tentang perangkat output yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perangkat output adalah perangkat keras apapun yang digunakan untuk mengirim data dari komputer ke perangkat ataupun ke pengguna lain. Nah, jadi fungsi input itu yaitu menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada fungsi output. Fungsi output itu menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Saudari Marga Joina. Kepada Saudari Joina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya akan memberikan contoh dari perangkat eksternal input, yaitu ada webcam, ada keyboard, ada mic, ada joystick, ada mouse, dan ada scanner. Berikutnya ada perangkat eksternal output. Perangkat eksternal output contohnya yaitu ada mikrofon, ada speaker, ada fokus, ada monitor, dan ada printer. Nah, untuk keluaran yang berbentuk gambar itu adalah infocus, monitor, dan printer. Nah, yang keluaran yang berbentuk suara yaitu ada speaker dan mikrofon. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Joina yang telah mempersilahkan saya untuk bicara kembali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Saudara Alfian. Kepada Saudara Alfian, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
melanjutkan materi yaitu definisi modul input dan output, di mana modul input-output adalah suatu central switch pada komputer yang mengendalikan satu atau lebih perangkat peripheral, di mana modul I/O ini berfungsi sebagai yang pertama ada control timing, yaitu mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat eksternal yang tersambung. Kemudian ada CPU communication, di mana melakukan komunikasi antar CPU dengan modul input-output, yang di mana ini melibatkan sejumlah tugas, misalnya seperti pertukaran data CPU dengan input-output, kemudian menerima dan mengkodekan perintah yang dikirim CPU, dan lain sebagainya. Kemudian ada device communication, di mana melakukan komunikasi ke perangkat peripheral, seperti contohnya melaporkan status, kemudian data buffering, yaitu mendapatkan penyesuaian kecepatan transfer data perangkat peripheral dengan kecepatan transfer pada CPU, dan yang terakhir ada error detection, atau mendeteksi terjadinya kesalahan pada perangkat ataupun sebaliknya, yang nantinya bisa dilaporkan kesalahan tersebut. Kemudian berikut adalah gambar struktur modul input-output, yang dimana terdapat beberapa line atau saluran atau jalur, yang dimana yang pertama yaitu control line, yaitu saluran yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, saluran data, dan juga saluran alamat dan juga saluran data. Kemudian data line, yaitu saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antar modul sistem. Kemudian yang terakhir ada address line, yaitu saluran yang digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfian. Demikianlah presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.